Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai barisan dan deret. Dan bab sekarang adalah mengenai deret geometri tahingga. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, deret geometri tahingga pun insya Allah gampang. Oke, kita mulai pembahasannya. Setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai barisan dan deret aritmatika, kemudian barisan dan deret geometri. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari mengenai deret geometri tahingga. Untuk mencari deret geometri tahingga dengan menggunakan S, sini tahingga, yaitu A dibagi 1 dikurangi R. Ini cara mencarinya. A-nya itu adalah suku pertamanya dan R-nya itu adalah rasionya. Oke, kita mulai pembahasan contoh soalnya supaya lebih paham. Contoh soalnya seperti ini. Nomor 1, hasil jumlah dari 4 tambah 2 tambah 1 tambah dan seterusnya sampai tahingga adalah, nah, ciri dari deret geometri tahingga di sini dijumlahkannya sampai tahingga, tidak diketahui sampai seberapanya jumlah sukunya. Nah, untuk mencarinya kita lihat dulu di sini di deretnya. A-nya suku pertamanya adalah 4 dan rasio adalah suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Maka di sini bisa 2 dibagi 4 atau 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 aja yang lebih gampang. Jadi rasionya adalah 1/2. Setelah kita mengetahui A dan R-nya, kita tinggal substitusikan ke rumusnya. Jadi S tahingga sama dengan A dibagi 1 min R. Tinggal disubstitusikan. A-nya 4 dibagi 1 dikurangi R. R-nya adalah setengah. Maka jadi 4 dibagi 1 dikurangi setengah, 2 dikali 1, 2. 2 dikurangi 1, 1. Berarti 1/2. 4 dibagi setengah berarti 4 dikali, tinggal dibalik. Jadi 2 dibagi 1. 4 kali 2 8. Jadi ini S tahingganya. Jadi ketika 4 tambah 2 tambah 1 tambah dan seterusnya sampai sukunya jumlahnya tahingga banyak, jumlahnya pasti 8. Oke, contoh soal nomor 2. Tentukan hasil penjumlahan dari 18 tambah 12 tambah 8 tambah dan seterusnya dengan sejumlah suku yang tahingga banyaknya. Nah, dari deret ini kita cari dulu A dan R-nya. Berarti A-nya 18 dan R-nya adalah bisa 12 dibagi 18 atau 8 dibagi 12. Kita ambil misalkan sekarang 12 dibagi 18. Tinggal disederhanakan. 12 dibagi 18 dibagi 6. 12 dibagi 6 2. 18 dibagi 6 3. Jadi rasionya adalah 2/3. Sekarang kita tinggal substitusikan. Di S tahingga sama dengan A dibagi 1 min R. Berarti A-nya 18 dibagi 1 dikurangi R. R-nya adalah 2/3. 18 dibagi 1 dikurangi 2/3. 3 kali 1 3. 3 dikurangi 2 1. Jadi 1/3. 18 dibagi 1/3 berarti jadi 18 dikali 3/1. 18 dikali 3. 3 kali 8 24. 3 kali 1 3. 3 tambah 2 5. Jadi jumlahnya adalah 54. Gimana? Gampang kan ya? Insya Allah pasti bisa. Nomor 3. Diketahui deret geometri tahingga mempunyai jumlah 12. Jika rasionya adalah 1/3, tentukan nilai suku pertamanya. Oke, berarti dari soal ini diketahui S tahingganya adalah 12,
kemudian rasionya adalah 1/3. Yang ditanyakannya adalah nilai suku pertamanya, berarti A-nya. Di sini yang mempunyai rumus kan yang S tahingga, dimana S tahingganya itu adalah A dibagi 1 min R. Tinggal disubstitusikan yang diketahuinya, berarti S tahingganya 12 sama dengan A dibagi 1 min R, 1 dikurangi 1/3. 12 sama dengan A dibagi 1 dikurangi 1/3. 3 dikali 1, 3 dikurangi 1, 2, berarti 2/3. Nah, tinggal dikalikan silang, berarti A nya sama dengan 12 dikali 2/3, bukan dibagi tapi dikali. Di 12 dikali 2/3, karena 2/3 nya di sini penyebut. 12 dibagi 3, 4 kali 2, 8. Sehingga nilai suku pertamanya adalah 8. Nomor 4. Diketahui deret geometri takhingga dengan jumlah 24. Jika suku pertamanya adalah 8, tentukan rasionya. Nah, di soal nomor 4 ini diketahui bahwa S tahingganya adalah 24. Kemudian suku pertamanya adalah 8. Yang ditanyakannya adalah R atau rasionya. Tinggal substitusikan lagi dulu ke bentuk S tahingganya, yaitu A dibagi 1 min R. S tahingganya 24 sama dengan A nya 8 dibagi 1 min R. Nah, untuk mencari rasionya yang ini tinggal dikalikan ke sini, berarti jadi 24 dikali 1 min R sama dengan 8. Nah, berarti 1 min R nya adalah 1 min R nya berarti jadi 8 dibagi 24. Tinggal disederhanakan dulu, dibagi 8. 8 bagi 8 1, 24 bagi 8 adalah 3. Berarti 1 min R nilainya 1/3. Yang akan kita cari adalah R nya. Berarti kita pisahkan R nya. Di sini kan min R, 1 min R, berarti jadi 1 dikurangi ini 1/3 sama dengan R. Jadi yang min R ini dioperasi ruaskan jadi positif ke sini. Yang 1/3 asalnya positif jadi negatif. Maka nilai R adalah 3 kali 1, 3 dikurangi 1, 2. Maka nilai R nya adalah 2/3. Soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini merupakan penerapan dari deret geometri takhingga. Soalnya, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Setelah mengenai lantai, bola tersebut memantul dengan ketinggian 3/5 dari tinggi sebelumnya. Begitu seterusnya sampai bola berhenti. Tentukan panjang lintasan bola dari awal sampai berhenti. Ketika diilustrasikan, kan ada bola, tingginya sini, tingginya 8 meter. Nah, bola ini dijatuhkan ke lantai sini, dijatuhkan. Kemudian bola tersebut memantul dengan tinggi 3/5 dari tinggi sebelumnya. Berarti bola di sini memantul. Nah, tingginya itu adalah 3/5 dikali tinggi sebelumnya. Karena di sini tinggi sebelumnya 8, berarti 3/5 dikali 8. Kemudian turun lagi. Tingginya sama, 3/5 kali 8, tingginya sama. Seperti ketika bola tersebut naik. Kemudian memantul lagi dengan tingginya 3/5 dari tinggi sebelumnya, berarti 3/5 kali tinggi yang ini. Turun lagi dan seterusnya sampai bola tersebut berhenti. Nah, panjang lintasan bola mulai ketika bola itu turun,
kemudian naik turun terus sampai dengan bola tuh berhenti, panjangnya berapa. Nah, itu yang dimaksudkan di soal. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan cara yang pertama, tentukan dulu panjang lintasan ketika bola itu naik. Ketika bola itu naik, berarti tinggi awal ketika bola itu naik adalah yang ini. Berarti 3/5 dikali 8. 8 kali 3, 24/5. Ini tinggi awalnya alias A-nya. Ini A-nya, nilai A-nya. Nah, yang namanya rasionya itu adalah yang ini. Ini rasionya. Berarti rasionya adalah 3/5. Tinggal disubstitusikan ke S hingga sama dengan A dibagi 1 min R. A-nya 24/5 dibagi 1 dikurangi R. R-nya adalah 3/5. Berarti 24/5 dibagi 5 kali 1, 5. 5 dikurangi 3, 2/5. Sehingga jawabannya 24/5 dikali dibalikan. Jadi 5/2. 5 dibagi 5 kan 1. 24 dibagi 2 adalah 12. Ini adalah panjang lintasan ketika bola itu naik. Sekarang kita cari panjang lintasan ketika bola itu turun. Ketika bola turun, tinggi awalnya adalah yang ini. Karena ini yang pertama kali bola itu turun, yaitu 8. Berarti A-nya 8. Rasionya sama seperti bola naik, yaitu 3/5. Tinggal disubstitusikan lagi. Berarti S hingga sama dengan 8 dibagi 1 dikurangi 3/5. 8 dibagi 1 dikurangi 3/5 yaitu 2/5. Yaitu 8 dikali 5/2. 8 dibagi 2 4. 4 kali 5 20. Ini adalah panjang lintasan ketika bola turun. Sehingga panjang lintasan total dari awal sampai dengan berhenti adalah tinggal dijumlahkan. Panjang lintasan bola naik ditambah panjang lintasan bola turun. Jadi jawabannya 12 ditambah 20 yaitu 32. Ini panjang lintasan ketika bola mulai dari turun sini sampai dengan bola itu berhenti yaitu 32 meter. Soal nomor terakhir, nomor 6. Sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 5 meter dan memantul sampai berhenti. Apabila ketinggian yang dicapai saat memantul adalah 3/5 kali tinggi sebelumnya, tentukan panjang lintasannya dari awal sampai berhenti. Berarti sama seperti soal nomor 5. Jadi ada bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Kemudian menyentuh lantai dan memantul dengan tingginya 3/5 kali tinggi sebelumnya, berarti dikali 5 yang ini. Kemudian turun lagi dan memantul lagi, dan seterusnya sampai dengan bola pingpong itu berhenti. Kita cari panjang lintasan ketika bola naik. Ketika bola naik berarti yang ini awalnya. Ketika bola naik berarti A-nya 3/5 dikali 5. 5 dibagi 5 1. 1 kali 3 3. Rasionya adalah yang ini 3/5 kali tinggi sebelumnya. Berarti itu rasionya. Berarti ini rasionya. Rasionya adalah 3/5. Berarti S hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Berarti A-nya 3 dibagi 1 dikurangi R. R-nya 3/5. Jadi 3 dibagi 5 kali 1 5. 5 dikurangi 3 2. 3 dikali 5/2. Jadi dibalik. 3 kali 5 15. 15/2.
Ini panjang lintasan ketika bola naik. Sekarang kita cari panjang lintasan ketika bola turun. Ketika bola turun berarti awalnya yang ini ya, 5. A nya 5 dan rasionya sama, yaitu 3/5. Sehingga S tangganya A dibagi 1 min R, berarti 5 dibagi 1 min R, 1 dikurangi 3/5, berarti 5 dibagi 1 dikurangi 3/5, 2/5, berarti 5 dikali 5/2, 5 kali 5, 25/2. Ini panjang lintasan ketika bola turun. Panjang lintasan totalnya tinggal dijumlahkan, bola naik dan bola turun, sehingga panjang lintasan totalnya 15/2 ditambah 25/2. 15 ditambah 25 yaitu 40 dibagi 2, dan jawabannya adalah 20 meter. Ini panjang lintasan mulai dari bola pingpong itu dijatuhkan sampai dengan berhenti. Oke, silakan pelajari lagi, kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.